أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bagi hari ini Allah berikan kesempatan kembali kepada kita semuanya untuk bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, waktu yang kita habiskan dalam majelis ilmu ini menjadi pengampun daripada dosa-dosa kita, menjadi penggugur daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu titel, satu pangkat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan itu pangkat dan derajat yang kita bawa bukan hanya di dunia ini, tapi juga pangkat tersebut kita bawa sampai akhirat, yaitu ibadur rahman, sebagai hamba sang maha kekasih. Kalau sudah begini berarti anggapan bahwa kita adalah hamba Allah. Biasanya kan kita menganggap diri kita ini hamba Allah, tapi belum tentu Allah menganggap kita hambanya Allah. Karena nanti Allah akan sebutkan ini beberapa kriteria atau beberapa sifat yang harus dimiliki seseorang yang untuk mencapai predikat atau tingkat sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bahas bahwa Allah itu kalau sudah cinta dengan seseorang itu, Allah akan jadikan orang tersebut sebagai walinya, sebagai hamba-Nya. Allah kalau sudah cinta dengan seseorang itu banyak sekali kebetulan-kebetulan. Yang kebetulan itu dapat menunjukkan seseorang kepada jalan surga. Berniat berbuat baik, kemudian dipermudah untuk membuat kebaikan tersebut, itu juga tanda bahwa Allah sedang cinta dengan kita. Ada niat baik yang kita niatkan, kita belum tahu jalannya, dari niat itu saja kemudian Allah permudah kita, itu berarti tanda Allah sedang cinta dengan kita. Kita tak tahu bisa haji atau tidak, tapi niat sajalah tahun ini kita haji. Rupanya Allah permudah jalannya untuk kita pergi haji. Ini tanda Allah sedang cinta dengan kita. Ada kajian nanti malam, niat sajalah kita untuk ikut. Rupanya Allah permudah kita untuk menjalani kajian tersebut, mengikuti kajian tersebut. Ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita. Ada donasi yang sedang bergulir barangkali kan, kita niat saja kemudian Allah permudah kita untuk mengerjakannya, beramal, itu luar biasa. Makanya para ulama terdahulu itu seringkali mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Karena amal apapun yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan ini merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mau salat subuh dibangunkan oleh Allah, mau berzikir diberikan ketenangan hatinya oleh Allah. Karena berapa banyak orang yang baru niat untuk mengerjakan kebaikan, Allah persulit itu. Ya itu juga tanda diuji sama Allah. Jadi kalau ada amal baik yang kita niatkan kemudian Allah permudah kita jalannya untuk mengerjakan kebaikan tersebut, itu salah satu tanda Allah cinta dengan kita. Dan juga kalau ada maksiat yang rupanya kita rencanakan dan Allah persulit kita untuk mengerjakan maksiat itu, ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita.
Mau pesta poya-poya misalnya nanti malam sudah kita niatkan, sudah direncanakan itu sedemikian rupa. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, hujan turun lebat misalnya, ban motor bocor misalnya. Akhirnya maksiat yang sudah terencana itu gagal kita lakukan. Ini juga tanda Allah sedang cinta dengan kita. Lalu kemudian kata Rasulullah, Allah juga kadang-kadang kalau suka dengan seseorang itu diuji. Tambah lagi, Allah itu kalau sudah suka dengan seseorang, Allah akan menjadi penglihatan kita, Allah akan menjadi pendengaran kita, Allah akan menjadi tangan kita, Allah akan menjadi kaki kita. Artinya apa? Segala yang kita lakukan ini adalah perbuatan yang pasti diridhoi oleh Allah. Matanya hanya digunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi sama Allah saja. Hatinya, pikirannya, telinganya itu senantiasa mengerjakan sesuatu yang dicintai sama Allah saja. Yang menarik dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau sudah seseorang itu dianggap sebagai walinya Allah, kekasihnya Allah, yang diminta oleh walinya Allah, yang diminta oleh kekasihnya Allah, apa saja yang diminta pasti akan diberi sama Allah. Kok mudah betul diberi sama Allah? Iya, karena Allah tahu wali-walinya Allah, kekasihnya Allah tidak akan meminta sesuatu yang lebih. Ya, merasa cukup saja dengan pemberian Allah, maka Allah akan mudah itu untuk memberi. Barangkali kita cukupkan, insyaallah kalau ada kesempatan lain nanti kita akan bahas lagi beberapa karakteristik daripada ibadur rahman. Mudah-mudahan kita dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat atau mendapatkan predikat sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup kami rasa, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya dan menjadi pahala bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.